Halo seluruh, terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Sebelum menonton alur ceritanya, tidak lupa bagi saya untuk mengajak kalian melakukan satu kebaikan dengan klik tombol subscribe, like, dan komennya. Karena kebaikan dari kalian merupakan semangat buat saya. Cerita berlatar pada tahun 1959 di sebuah sekolah SD. Ketika semua siswa bermain, seorang anak bernama Lucinda terlihat berbeda dan menyendiri dari teman-temannya dengan suara-suara aneh di sekelilingnya. Tak lama bel berbunyi dan ibu guru Taylor menyuruh mereka masuk ke kelas termasuk Lucinda. Setelah masuk kelas, Bu Taylor mengumumkan bahwa besok adalah hari pembukaan resmi sekolah. Untuk memeriahkan acara itu, sekolah mengadakan lomba menggambar tentang apa saja yang menjadi angan-angan para siswa akan terjadi di masa depan dan memasukkan gambar-gambar itu ke dalam kapsul waktu. Semua siswa mulai menggambar imajinasi mereka dan ketika habis waktunya untuk tugas mereka, Bu Taylor melihat Lucinda tidak mau berhenti mengerjakan tugasnya dan setelah didekati, ternyata Lucinda tidak menggambar, akan tetapi dia menulis angka-angka. Kemudian Bu Taylor mengambil kertas itu sebelum Lucinda menyelesaikannya. Keesokan harinya, kepala sekolah membuka peresmian dengan menanam kapsul waktu berisi amplop dari semua siswa yang akan dibuka 50 tahun kemudian. Setelah kapsul waktu ditanam, Bu Taylor mendapati Lucinda tidak lagi di tempatnya. Kemudian semua staf sekolah mencari Lucinda di setiap ruangan sampai akhirnya Bu Taylor menuruni tangga ruang bawah tanah dan mendengar suaranya. Ketika membuka pintu itu, dia mendapati Lucinda tengah ketakutan dengan tangan berdarah karena menuliskan angka di pintu yang merupakan angka terakhir dari tulisannya di kertas kemarin. 50 tahun kemudian, adegan menunjukkan seorang astrofisikawan bernama John sedang menghabiskan waktu bersama anaknya Caleb. John mengalami sedikit depresi sepeninggal istrinya yang membuatnya sesekali tidak nyambung ketika diajak berbicara sekalipun itu dengan Caleb. Sebagai astrofisikawan, dia tidak percaya dengan kehidupan akhirat meski Caleb sebenarnya ingin ayahnya itu percaya. Meski begitu, hubungan ayah dan anak ini cukup baik dan mereka juga punya isyarat sendiri untuk merasa saling memiliki. You and me together forever. Keesokan paginya, John menjalani rutinitas mengajarnya dan ditemui oleh temannya Phil yang ingin mengajaknya ke sebuah pesta agar John bisa melupakan kejadian yang menimpa istrinya. Ketika berbincang itu, John teringat untuk hadir di acara pembukaan kapsul waktu Caleb. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan Phil. Kepala sekolah memulai acara itu dipimpin oleh Bu Guru Taylor yang sekarang sudah menjadi nenek-nenek. Bu Taylor kemudian membagikan amplop dalam kapsul waktu itu kepada semua siswa termasuk Caleb. Alih-alih mendapat gambar seperti murid lainnya, Caleb malah mendapat amplop dari Lucinda yang berisi angka-angka. Ketika mengamati kertas itu, Caleb mulai mendengar suara-suara dan melihat seorang pria di kejauhan tapi kemudian menghilang ketika dia sesaat berbicara dengan temannya. Pada malam harinya, Caleb meminta izin kepada John untuk menginap di rumah temannya tapi John tidak mengizinkannya. Di tengah perbincangan itu, John melihat amplop dari sekolah yang seharusnya tidak dibawa pulang dan menyuruh Caleb untuk mengembalikannya. Setelah Caleb pergi ke kamarnya, tidak sengaja John meletakkan gelasnya di atas kertas itu dan meninggalkan bekas lingkaran. Penasaran dengan angka-angka itu, dia kemudian menulisnya di papan tulis sehingga terbentuk tanggal 11 September 2001 dan 2996. Dia mencoba mengetikkan angka itu di komputernya dan mendapati kalau itu adalah hari di mana terjadi serangan terhadap menara kembar di New York. Semakin merasa penasaran dengan angka-angka itu, John kemudian menyalinya di papan tulis dan setelah dicek di komputernya, ternyata itu adalah hari di mana kecelakaan atau bencana alam yang terjadi di semua penjuru dunia. Keesokan harinya John menemui Phil menunjukkan temuannya itu dan menjelaskan kalau nomor yang telah ditandai dengan lingkaran merah adalah tanggal kejadian sedangkan lingkaran biru adalah jumlah korban. Semua rangkaian itu telah terjadi selama 50 tahun terakhir
dan menyisakan 3 tanggal termasuk diantaranya besok akan terjadi sesuatu yang mengakibatkan 81 korban jiwa. Bill tidak percaya dan menganggap kalau itu hanya kebetulan karena ada angka-angka yang tidak dilingkari dan tidak mempunyai arti. Dia bahkan curiga kalau ada seseorang yang sengaja mempermainkan John mengingat dia masih merasa bersalah karena kejadian yang menimpa istrinya. John mencoba mencari informasi lebih lanjut dengan menemui buku Ruth Taylor untuk menanyakan apakah tulisan itu benar milik muridnya Lucinda yang dimasukkan ke dalam kapsul waktu pada tahun 1959 silam. Buku Ruth Taylor mengonfirmasi kalau itu benar tulisan Lucinda dan menceritakan kalau Lucinda sempat hilang setelah penanaman kapsul dan ditemukan di sebuah ruangan dengan tangan berdarah karena telah mencakar pintu. Suatu hari ketika Caleb bermain di halaman rumahnya, dia bertemu dengan seseorang dan memberikannya sebuah batu. John yang sedang menelpon sekolahan untuk menanyakan informasi tentang Lucinda melihat hal itu dan bergegas keluar, akan tetapi mereka segera pergi. Kemudian Caleb menunjukkan batu hitam yang diberikan kepadanya. John melanjutkan pencariannya di internet dan dikagetkan oleh adiknya Grace yang datang untuk meminta John ke rumahnya karena sudah lama juga dia tidak bertemu dengan orang tuanya sepeninggal istrinya. Diketahui kalau hubungan John dan ayahnya sedikit rumit karena ayahnya adalah seorang yang religius, sedangkan dia sendiri adalah ateis. Keesokan harinya dalam perjalanan menjemput Caleb di sekolah, John terjebak kemacetan. Dia mencoba mencari rute lain dengan GPS, akan tetapi dia tidak menemukannya dan menyadari kalau angka-angka yang belum dilingkari merupakan koordinat dari lokasi terjadinya bencana, yang mana saat ini dia berada pada lokasi di mana 81 orang akan meninggal. John keluar dari mobilnya untuk menanyakan penyebab kemacetan dan tiba-tiba sebuah pesawat jatuh tepat di depan matanya. John menyaksikan para penumpang terbakar dan tewas ketika dia berusaha membantu mereka. Sesampainya di rumah, dia melihat berita yang melaporkan 81 orang tewas dalam kecelakaan itu. Pada malam harinya, seorang pria misterius masuk ke kamar Caleb dan menunjukkan gambaran sebuah bencana kebakaran. John yang mendengar Caleb teriak bergegas ke kamarnya dan menenangkannya. Pada saat itu John melihat seorang pria dan mengejarnya, tetapi pria itu sudah tidak ada di tempatnya ketika John sampai. Keesokan paginya John dan putranya membuntuti Diana, anak dari Lucinda, dan putrinya Abby ke museum. Sesampainya di museum, John menyuruh Caleb untuk menemui Abby sementara dia menemui Diana berbohong kalau anak mereka satu sekolah. John mengatakan bahwa dia mengikutinya untuk bertanya tentang ibunya dan menunjukkan catatan Lucinda yang ditaruh di kapsul waktu 50 tahun silam merupakan pesan akan terjadinya bencana. Hal itu membuat Diana kesal karena John menanyakan hal-hal pribadi meski mereka baru saja bertemu. John menjelaskan bahwa prediksi Lucinda telah menjadi kenyataan dan hanya tersisa 2 dan yang terakhir akan terjadi 3 hari kemudian pada tanggal 19 Oktober di mana akan ada 33 orang meninggal dunia dalam satu tragedi. John meminta Diana untuk membantunya akan tetapi dia tidak peduli dan pergi. Sesampainya di rumah, John melihat berita tentang kemungkinan akan adanya serangan teroris. Dia membuka catatan Lucinda dan mendapat koordinat di stasiun kereta bawah tanah dan mengabarkannya kepada FBI. Setelah menitipkan Caleb kepada Grace, dia segera menuju ke lokasi yang diprediksi akan terjadinya bencana. Dia melihat seorang pria yang mencurigakan dan mengejarnya. Setelah terpojok, ternyata orang itu hanya pencuri VCD. Selanjutnya adegan menunjukkan rel kereta bergerak dan dari arah berlawanan, sebuah kereta tergelincir menabrak semua orang yang di depannya dan menewaskan mereka.
Sekali lagi prediksi Lucinda benar dan John tetap tak bisa berbuat apa-apa. Setelah menjemput Caleb, John mendapati Diana dan Abby di depan rumahnya. Diana mengatakan kalau bencana terakhir yang akan terjadi tanggal 19 Oktober adalah tanggal yang sama di mana dia akan mati seperti yang dulu sering dikatakan Lucinda. Diana tidak mau membantu John karena dia tidak ingin tahu dan mengingat kapan dirinya akan mati. Sesampainya di rumah Lucinda, Diana berpendapat kalau angka 33 dalam catatan adalah EE atau inisial, mengingat Lucinda dulu sering menulisnya terbalik. John mencoba mencari sesuatu atau informasi yang mungkin berhubungan dengan prediksi terakhir dan menemukan batu hitam seperti batu yang diberikan orang asing kepada Caleb beberapa waktu lalu. Dia kemudian mengembalikan tempat tidur dan menemukan bahwa EE bukanlah inisial akan tetapi itu adalah everyone else atau yang berarti semua orang akan mati. Bebarengan dengan penemuan itu, Caleb dan Abby terbangun di mobil dan tiba-tiba beberapa orang aneh mendatangi mereka. Orang-orang itu hampir membawa Abby tapi Caleb membunyikan klakson yang didengar orang tua mereka. John mengejar dan mendapati salah satunya tetapi tiba-tiba orang itu mengeluarkan cahaya dari mulutnya dan menghilang. Keesokan paginya, Abby menunjukkan gambar matahari yang membuat John berpikir mungkin bencana terakhir ada hubungannya dengan itu. Mereka menuju ke tempat kerja John dan bertemu dengan Phil. John membuka penelitian mereka berdua tentang aktivitas matahari yang tidak biasa. Dari sini John mendapati kalau matahari akan memancarkan panas luar biasa yang radiasinya akan menghancurkan lapisan ozon dan membunuh semua makhluk di bumi. Mengetahui hal itu, mereka berniat untuk berlindung di sebuah gua yang dulu sering digunakan Diana untuk bermain ketika masih kecil. Mereka kembali ke rumah untuk mempersiapkan semua perbekalan. John juga mencoba memperingati ayahnya tentang apa yang akan terjadi besok. Tapi sang ayah tidak mau ambil pusing karena dia meyakini kalau memang sudah waktunya bagi manusia untuk mati, maka tidak ada yang bisa dilakukan selain menerimanya. John kembali ke rumah untuk mengambil Caleb dan mendapatinya sedang menulis angka-angka seperti pada catatan Lucinda. John mencoba menghentikannya tapi Caleb tetap menulis dengan jarinya di meja. Melihat tulisan itu, John teringat kalau Lucinda juga pernah menulis di pintu sampai membuat tangannya berdarah. Mereka kemudian menuju ke sekolah untuk mengambil pintu itu dan membawanya pulang. John mencoba mengupas cat pintu itu, tapi Diana tidak percaya dengan John dan memutuskan pergi sesuai rencana membawa Abby dan Caleb. Akhirnya John bisa mendapatkan koordinat yang dianggapnya sebagai tempat aman untuk berlindung, tapi dia kehilangan Diana dan anaknya. Dalam perjalanan, Diana sempat berhenti di pom bensin. Hal itu dimanfaatkan Caleb untuk menelpon ayahnya, yang mana itu dilihat oleh Diana dan mengatakan keberadaan mereka. John menjelaskan temuannya kalau tempat aman untuk berlindung adalah rumah Lucinda. Diana menolak mengikuti John karena sudah terlanjur panik dan logikanya untuk menghindar panas adalah bersembunyi di goa. Tanpa disadari pada saat itu datanglah orang asing kemarin membawa mobil Diana bersama Caleb dan Abby. Diana mencoba mengejarnya tetapi naas dia mengalami kecelakaan. Sementara itu, John tiba di pom bensin dan mendapat informasi dari pemiliknya, kemudian bergegas mengejar Diana. John sampai pada lokasi kecelakaan bertepatan dengan meninggalnya Diana pada pukul 12 pas seperti yang dikatakan ibunya. Sesampainya di rumah Lucinda, John melihat bekas ban mobil menuju ke semak-semak. Dia mengikuti bekas ban itu dan sampai di satu tempat di mana terdapat banyak batu hitam. Di tempat itu juga akhirnya dia menemukan salah satu orang aneh, dan ketika John akan menembak, datanglah Caleb membawa kelinci untuk menghentikannya. Bersamaan dengan kemunculan orang aneh lainnya dan Abby, Caleb mengatakan kalau orang-orang itulah yang mengirim pesan kepada anak-anak terpilih seperti Lucinda termasuk juga Caleb dan Abby untuk menyelamatkan mereka. Tak lama muncullah pesawat luar angkasa. Ketika John dan Caleb mendekat, mereka dihentikan oleh salah satu orang itu karena hanya yang dipilihlah yang boleh naik ke pesawat itu. Dengan berat hati, akhirnya John merelakan dan meminta Caleb untuk pergi agar selamat dari kehancuran bumi. But you promised. You said. Take this. Keep it.
Kala berjalan menuju pesawat disambut orang-orang aneh yang berubah menjadi bercahaya. Para anak terpilih ini ternyata tak hanya mereka, karena secara bersamaan pesawat lain juga pergi dari berbagai belahan dunia. John terbangun di pagi hari dan melihat semua kekacauan di kota ketika menuju ke rumah ayahnya. Pada akhirnya John sampai di rumah ayahnya dan berpelukan bersama ayah, ibu, dan adiknya di akhir dunia. Di sisi lain, Caleb dan Abby sampai di suatu tempat dan berlari ke sebuah pohon. Dan film pun selesai.